Jadi di dalam masalah tambalan ini, misalkan kita buat wadah, misalkan panci lah, panci yang terbuat dari nopo, dari tembaga ya, atau dari besi bocor, rusak. Nah, kita tambal dengan perak, dengan emas, mutlak haram menurut pendapat Imam An-Nawawi. Nah, kalau menurut pendapat Imam Ar-Rafi'i ditafsil. Nah, ini tafsile sama antara emas dengan perak. Menurut Imam Rafi'i tambalannya itu ditafsil. Jadi dalam wadah yang terbuat dari selain emas dan perak, ketika berlubang kita tambal dengan kepingan perak, ini ditafsil hukumnya, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Nah, dilihat juga dalam segi alasannya itu untuk apa? Untuk hiasan atau untuk hajat, kebutuhan nambalnya itu. Hanya sekedar kebutuhan nambal bolongin itu tujuannya. Nah, di sini dikatakan haram kalau memang tambalannya itu kabiro, besar secara umum. Terus alasannya adalah lizinah, lizinah untuk hiasan, itu haram. Jadi nangani kitab Takriratus Syadidan ini dijelaskan bahwasannya haram itu dalam segi dua, ditinjau dari dua. Yang pertama, idza kana kabiratan kulluhu lizina, apabila tambalannya itu besar, terus semuanya itu tujuannya untuk hiasan, bukan untuk menambal bolong itu, tapi dia punya tujuan supaya indah, supaya kelihatan indah, dikai perak-perak niku. Nah, itu hukumnya haram. Nah, yang kedua, idza kana kabiratan ba'duha lizinah wa ba'duha lil hajah. Nah, apabila tambalan itu besar, tapi tujuannya itu sebagian untuk hajat, dan sebagian lagi ya ada tujuan untuk hiasan, itu juga haram. Jadi ada dua kemungkinan, tambalan terbuat dari perak itu hukumnya haram kalau memang tujuannya itu lizina, terus tambalannya itu besar. Begitu juga dengan tambalannya besar, terus tujuannya 50-50, untuk hiasan dan juga untuk kebutuhan, untuk sekedar kebutuhan nambal bocore niku wau, lubang bocore, supaya bisa dipergunakan. Jadi pengusaha perak ngoten niku kata perak kan duwe wesi, gak duwe apa, alumini ta apa sing gawe nambal perak. Dan itu ditafsir, kalau tambalannya besar maka dilihat tujuannya apa. Kalau tujuannya untuk hiasan, lah itu kena hukum haram. Kalau tujuannya 50-50 untuk kebutuhan, nah, untuk juga hiasan, nah itu juga haram. Lah makruh gimana hukumnya? Nah ini kalau terusakan. Fa in kanat kabiratan, fa in kanat mongko lamun ana apa dodo tambalan iku kabiratan gede, tambalannya itu besar, bihajatin krono arai hajat, alasannya itu karena cuman kebutuhan, jaza mongko wenang apa hajat niku wau dodo, jaza mongko wenang apa istimalu fiddah, dodotil fiddah niku lihajah mahal karohati sertane karoha, tapi makruh hukumnya. Nanti
cek kula terusaken. Au saghiratan utawa cilik urfan ing dalem umume wisinaten krono arahe hiasan. Kurihat mongko den makruhaken apa dokter tilfidah wisina. Saghira wisina. Atau alasane auli hajatin atau krono hajat fala tukrahu mongko ora den makruhaken. Jadi dimakruhkan itu dalam dilihat di tafsir itu ada 4 keadaan. Idza kanat pertama idza kanat kabirotan wa kulluha lil hajah. Apabila tambalannya itu besar dan semuanya itu tujuannya adalah untuk kebutuhan, jadi besar tambalannya, tapi supaya lubangnya itu memang besar, nanti butuhnya itu ya juga besar untuk menambal. Nah, besar dan kecilnya ini dikembalikan kepada urfi atau umumnya masyarakat itu. Wow. Nah itu dibilang besar ya besar, dibilang kecil ya kecil. Jadi ulama itu mengembalikan masalah besar dan kecilnya itu pada umumnya masyarakat itu menganggap tembelan itu besar atau kecil. Kalau besar tujuannya adalah untuk sekedar hajat saja, maka makruh hukumnya. Pertama. Yang kedua, idza kanat shaghiratan wa kulluha lizinah. Apabila tambalannya itu kecil dan tujuannya adalah untuk hiasan. Aslinya tambalannya kecil, bolongnya cilik, tapi tujuannya itu untuk hiasan supaya kelihatan indah, ditambal menggunakan perak, itu makruh. Yang ketiga adalah idza kanat shaghiratan wa ba'duha lizinah wa ba'duha lil hajah. Apabila tambalannya itu kecil tapi tujuannya adalah untuk 50-50, untuk hajat dan untuk perhiasan, untuk hiasan, itu makruh. Yang terakhir yang keempat, idza syukka fi sighari awil kibari sawaun akanat lizina am ba'duha lizina wa ba'duha lil hajat. Apabila kita ragu iki tambalane cilik apa gede kira-kira, nah, baik itu kita ragunya kecil atau besar itu karena tujuan butuh, nah, atau tujuan hiasan atau 50-50. Nah ini juga makruh hukumnya. Apabila ragu ini cilik apa gede tambalannya ya. Nah, tak penting kita ragu ini kecil apa besar ya, tapi tujuannya untuk hajat ya tetap makruh. Tujuannya untuk zina ya tambah makruh. Itu 4 keadaan yang dimana tambalan itu dihukumi makruh dan diperbolehkan. Cuman di dalam satu keadaan kita diperbolehkan menambal wadah dengan perak itu dalam satu keadaan idza kanat shaghiratan wa kulluha lil hajah. Apabila tambalannya itu kecil, nah, dan tujuannya adalah untuk lil hajah, kebutuhan saja. Nah, tidak ada unsur untuk hiasan supaya wadah ini yang lubang itu bisa tertutup dan bisa dipakai. Jadi tujuannya ngoten, bukan ada tujuan zina kecil tapi tidak ada tujuan untuk hiasan, tapi untuk hajat itu boleh. Nah, jadi ditafsir hukumnya itu. Kalau masalah tambalan wadah yang kita tampal dengan perak. Tapi saiki niku macem-macem ya. Wonten napa HP barang itu, napa emas barang. Ngoten lah. Lapisan emas ngoten ya. HP napa? No? Nggih, Teh. Nggih saged haram. Kalau memang niku dilihat dulu
apabila dibakar niku wau intola syai'un biirdihi alan nari, ya. Apabila dibakar itu mengelupas, berarti tebel kan, nah, itu ya haram hukumnya. Kalau enggak, kalau tipis ya makruh. Ini kan wadang ini. Nah itu enggak diperbolehkan bagi laki-laki. Wonten malih niku nggih sing ekstrem saniki krim-krim ngoten apa? Pacak-pacakan niku. Rias niku. Apa? Gawe kulit niku supaya si awet nom. Nah, kulite niku. Lah biasa kenceng niku. Ndamel ngoten niku Mas. Ngoten susu. Pas kok. Nah, masker, ada masker toko emas. Nah, niku nggih bagi perempuan boleh aja. Ini masalahnya bagi laki-laki. Laki-laki kan nggak boleh ya menggunakan emas. Kadang kan ada krim yang buat laki-laki niku. Nah, niku ya nopo. Ya, karena sampai itu terbawa sampai meninggal emas ataupun nopo sutro. Nah, kalau kita pakai sampai meninggal, nah, kita tidak akan mendapatkan besok di surga, tidak akan mendapatkan emas dan sutro niku terus Kanjeng Nabi ngoten. Karena nggih sutro barang niku nggih haram. Apa sarung BHS itu kan nah niku dilihat lagi lek 100% sutra wol yang terbuat dari nopo ulat niku. Nah, niku nggih haram. Haram itu untuk laki-laki lho nggih. Nah, untuk perempuan mboten napa-napa. Nah, sarung BHS lain niku kan mboten murni ya. Ya, pokoknya niku ditingali. Sarung sutra. Nah niku jenenge sutra, tapi kan enggak 100% sutra. Kadang niku merek itu sutra. Nah niku kan wonten keterangan iki ya, berapa persen sutra ngoten. Nanti kalau sutranya lebih banyak, lebih dari 50% ya itu termasuk banyak, nggak boleh kita pakai. Kecuali memang kalau ada hajat, ada kebutuhan, darurat lah ngoten niku. Kan sutra niku saged didamel niku, kayak gudik-gudik niku lho. Gatel-gatel niku, gawe sutra niku ilang. Terus ngoten wonten keterangan teng kitab niku. Jadi gudik-gudik niku sampai damel sutra saged boten gatel-gatel ngoten. Begitu juga emas. Nah, nek kita pakai nggak apa-apa karena ada darurat nggak masalah. Karena dulu itu sahabat ya kena perang niku irunge putul. Ngoten. Akhirnya ditempel kalau perak. Perak benyenyek ngoten. Harus karo Kanjeng Nabi buahnya gantiin emas. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kalau dibuat obat tombo niku gak apa-apa. Pokoknya darurat terus gak ada efeknya yang berbahaya. Nah, kayak krim niku mau nggih saged angsal kalau memang gak ada efek yang berbahaya. Nggih. Si syarat. Ini sampeyan tenang, wonten pertanyaan. Oh